Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran tematik pada tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, kebersamaan dalam keluarga, kelas 1 SD IT Fatahillah bersama Bu Imas dan Bu Emma. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang yang pertama ungkapan terima kasih, lalu yang kedua tentang mengukur menggunakan timbangan sederhana. Disiapkan buku tema 4 dan alat tulisnya ya. Yang pertama, kita akan belajar ungkapan terima kasih. Lihat pada gambar. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangatlah menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita sebagai ungkapan tanda sayang kita kepada orang tua. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengukur menggunakan timbangan sederhana. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengetahui berat sebuah benda dan membandingkannya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Ada boneka monyet, ada mainan bebek dari karet, ada robot-robotan, juga ada mobil-mobilan. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Yuk, kita lihat mainan manakah yang lebih berat dan manakah yang lebih ringan. Oke, kita perhatikan gambarnya. Dari keempat jenis mainan yang tadi, mobil-mobilan, robot, boneka monyet, dan bebek dari karet, ketika dibandingkan mobil-mobilan dengan robot, mobil-mobilan lebih berat dari robot. Dan ketika monyet dibandingkan dengan mobil-mobilan, ternyata monyet juga lebih berat dari mobil-mobilan. Yang terakhir ada robot yang dibandingkan dengan bebek dari karet. Nah, ternyata robot-robotan lebih berat dari bebek dari karet. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Menurut kamu mainan manakah yang paling berat di antara keempat jenis mainan tersebut? Iya, betul sekali. Ternyata boneka monyet yang paling berat. Lalu manakah mainan yang paling ringan? Tepat sekali. Mainan bebek dari karet yang paling ringan. Kita akan susun mainan-mainan tersebut dari yang paling berat ke yang paling ringan. Di sini ada boneka yang paling berat, kemudian ada mobil-mobilan, yang ketiga robot, yang terakhir yang paling ringan adalah bebek dari karet. Mengukur sebuah benda, kita bisa menggunakan selereng sebagai alat bantu untuk mengukurnya. Di sini ada mobil-mobilan, berat mobil sebanyak 5 buah kelereng, dan berat bebek sebanyak 3 buah kelereng. Berat boneka monyet sebanyak 6 kelereng, dan terakhir adalah berat robot-robotan sebanyak 4 kelereng. Kita akan mengetahui berapa berat kelereng dari mainan-mainan tersebut apabila digabung. Kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Tadi robot ada 4 buah kelereng. Kemudian bebek ada 3 buah kelereng, dan ketika dijumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian
ada berat mobil-mobilan yaitu sebanyak 5 buah kelereng dan bebek sebanyak 3 buah kelereng. Dijumlahkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian kita akan mengetahui selisih berat antara boneka dengan mainan robot. Untuk mengetahui selisih, kita tidak menjumlahkan, melainkan dengan cara mengurangi bilangan tersebut. Bilangan berat dari boneka adalah 6 buah kelereng. Kemudian robot ada 4 buah kelereng. Jadi ketika dihitung, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian kita juga akan mengetahui selisih berat antara bebek karet, robot, dan mobil-mobilan. Untuk mengetahui selisih dari ketiga jenis mainan tersebut, kita lihat dulu di sini bebek ada 3 buah kelereng. Kemudian robot ada 4 buah kelereng dan mobil-mobilan ada 5 buah kelereng. Untuk mengetahui selisihnya, kita kemarin masih ingat dengan bilangan loncat ya, dari antara 3 ke 5 dan ke 6. Ke 5 dari bebek yang 3, kemudian robot 4 kelereng, kemudian mobil-mobilan ada 5 kelereng. Bilangan loncat antara 3, 4, dan 5 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 kelereng. Alhamdulillah, pembelajaran 5 telah berakhir. Waktunya anak-anak mengerjakan tugas yang pertama, menuliskan ucapan terima kasih untuk orang tua sebanyak 10 kali pada halaman 154. Lihat pada contoh, anak-anak menulis terima kasih ibu, menulisnya dengan rapi ya nak. Yang kedua, anak-anak mempunyai tugas memberi tanda centang untuk benda yang lebih ringan pada halaman 157 sampai 158. Lihat pada contoh yang pertama, kita akan menjumlahkan dulu di kolom yang pertama, mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Selanjutnya, kita bandingkan lagi boneka monyet ditambah robot berapakah jumlahnya. Setelah itu, dicari yang paling ringan jumlahnya. Kemudian masukkan tanda centang ke dalam kotak. Selanjutnya memberikan alasan berupa kalimat matematika. Sekiranya kesulitan teman-teman, mohon nanti ditanyakan kembali kepada orang tuamu dan tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar tentang yang pertama adalah belajar mengenal kalimat ajakan. Yang kedua, kita akan belajar bermain peran. Materi yang pertama adalah mengenal kalimat ajakan. Kalimat ajakan di sini dikhususkan untuk mengajak membersihkan rumah. Untuk membuat kalimat ajakan, ada kata kunci yang harus kita pahami. Ketika membuat kalimat ajakan, harus dibarengi dengan kata ayo atau mari. Ciri dari sebuah kalimat ajakan. Perhatikan gambarnya di sini. Nah, teman-teman Siti di kelas membuat tulisan di kertas. Tulisannya mengenai ajakan membersihkan rumah. Contoh kalimat ajakan untuk membersihkan rumah adalah ayo bersihkan rumah. Ada kata ayonya ya. Yang kedua, kita akan belajar bermain peran. Bermain peran adalah sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran dalam sebuah cerita. Lihat pada gambar, ini adalah percakapan antara Pak Rahmat dengan Udin. Simak ya nak bermain perannya sebagai berikut. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Bisa Pak, apa yang bisa Udin bantu? Bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik Pak, akan Udin kerjakan. Wah, terima kasih Udin. Kamu memang anak yang hebat. Bapak bangga kepadamu. Nah, seperti itu nak bermain perannya dapat dimainkan ketika kamu ada di rumah bersama dengan orang tuamu. Terima kasih teman-teman.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran dari kami berdua bermanfaat, Ananda tambah kecerdasannya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.